Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات والمشاهدين والمشاهدات rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan maghrib kali ini kembali kita melanjutkan kajian kita tentang
kaidah-kaidah di dalam Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan kehidupan kita, di mana kaidah-kaidah ini tentunya disarikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat bermanfaat bagi kita bersama, agar kita bisa menata diri kita, bisa menjalankan kehidupan kita sebagaimana mestinya di dalam agama kita, sebagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap dan bagaimana seharusnya seorang mukmin berbuat. Maka sungguh Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita menjadi panduan di dalam kehidupan, agar kita bisa mengisi hari-hari kita dengan kebaikan yang sangat banyak di sisinya. Harapan kita bersama Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita senantiasa dalam kebaikan dan mengumpulkan kita bersama dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita pada kesempatan atau pada tempat yang mulia ini. Teman-teman hadirin yang berada di studio KMTV dan dimanapun berada, malam ini kita akan melanjutkan kaidah yang kelima, ya, kaidah yang kelima, yang mana kaidah ini disarikan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 61. Surat Thaha ayat yang ke-61. Kaidah ini berbunyi waqad khaba man iftara, maka sungguh merugi orang-orang yang berdusta. Kalau kita melihat kepada ayat yang mulia ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan kisahnya Nabi Musa alaihi salam bersama Fir'aun dan bala tentaranya, bersama para tukang sihir yang ada pada masanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Fir'aun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mau'idukum yaumuz zinah wa ayyuhsyarun nasu duha. Musa berkata kepada Fir'aun dan bala tentaranya dengan mengatakan mau'idukum yaumuz zinah, bahwa perjanjian kita adalah pada hari az-zina, yaumul jam, ya, di mana orang-orang semuanya dikumpulkan. Wa ayyuhsyarun nas duha, orang-orang semuanya dikumpulkan di waktu duha. Ini Musa, ya, mengatakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya karena perlawanan yang kuat dari Fir'aun dan bala tentaranya kepada Nabi Musa alaihissalam yang mendustakan risalahnya, yang tidak mengimani tentang dakwanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk memperlihatkan kebenaran kepada mereka. Maka Musa alaihissalam mengatakan bahwa pertemuan kita insyaallah adalah waktu duha, maka hendaklah engkau kumpulkan manusia dan diperlihatkan kepada mereka kebenaran. Maka apa reaksi daripada Fir'aun? Fatawalla Fir'aunu, kemudian Fir'aun setelah mendapatkan kabar dari Musa alaihissalam, maka dia pergi. Fajama'a kaidahu thumma ata. Kemudian dia menyusun strategi, menyusun segala bentuk tipu daya, dan kemudian dia datang pada hari yang telah dijanjikan tersebut. Di waktu duha, di mana Musa, ya, bersama Fir'aun dan bala tentaranya. Di waktu duha tersebut, Musa alaihissalam memperlihatkan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala, memperlihatkan betapa agungnya dan betapa haknya apa yang disampaikan oleh Musa kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kemudian setelah berkumpul orang-orang yang ada di masa itu, di saat itu, ya, semua orang telah berkumpul, ya, sebagaimana permintaan Nabi Musa alaihissalam. Maka apa kata Musa? Qala lahum Musa, Musa berkata kepada mereka, wailakum, celakalah kalian. Tentu ini ungkapan Nabi Musa kepada, ya, tukang sihir yang diundang, yang telah diatur,
tipu dayanya oleh Fir'aun. Wailakum la taftaru 'ala Allah. Celakalah kalian, jangan kalian membuat dusta atas Allah Subhanahu wa taala. La taftaru 'ala Allahi kadziban. Jangan kalian buat dusta atas nama Allah. Fayushitakum bi'adzab. Maka Allah akan binasakan kalian dengan azab. Kalau kalian berdusta atas nama Allah, maka kemudian kalian akan Allah binasakan dengan azab. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan perkataan Musa alaihissalam Allah abadikan, wa qad khaba man iftara. Maka sungguh merugi orang-orang yang telah berdusta. Fatanaza'u amrahum, kemudian mereka ini bertengkar, kemudian mereka ini menjadi ribut. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa, kemudian mereka saling berbisik-bisik percakapan mereka tersebut. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan, setelah Musa alaihissalam menyebutkan waktu perjumpaan, maka Fir'aun, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, membawa orang-orang yang hebat, yang ahli dalam bidang sihir di masa itu. Dikumpulkan dari seluruh penjuru Mesir, dari kampung-kampung Mesir di saat itu, yang tukang-tukang sihir yang hebat-hebatnya dikumpulkan oleh Fir'aun. Wa kanu, kata Imam Ibnu Katsir, idzaka asharun nas wa asna'ahum. Yang terpilih untuk tampil itu siapa? Orang yang paling hebat di dalam sihirnya. Dia ada tingkatannya, orang yang paling hebatnya dikumpulkan. Wa kana as-saharatu jam'an katsiran wa jamman ghafiran. Sungguh sangat banyak jumlahnya, kata Imam Ibnu Katsir. Qila, dikatakan jumlahnya kanu 12,000. Dikatakan jumlahnya 12.000 tukang sihir. 12.000, Pak. Wa qila 15,000, disebutkan dalam perkataan 15.000. Wa qila ghairu dzalika, dan masih ada pendapat yang lain. Wallahu taala alam bi'iddatihim. Kita tidak mesti memperdalam berapa jumlah tukang sihir di situ. Allah yang Maha tahu jumlah mereka. Lalu kemudian hari itu manusia berkumpul melihat. Nah, mari kita lihat perkataan orang-orang. Jadi di masa Nabi Musa alaihissalam saja sudah kita dapatkan bagaimana orang menilai kebenaran. Apa kata di antara mereka, orang-orang yang hidup di masa Musa, kemudian melihat, la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Kita akan mengikut tukang sihir kalau mereka termasuk orang yang menang. Jadi walam yaqulun, mereka tidak mengatakan nattabi'il haqq sawan kana minas sahara aw min Musa. Mereka tidak mengatakan kita akan mengikut kebenaran. Tapi yang kita ikut siapa yang menang. Yang menang belum tentu benar. Maka disinilah, kalau ada hari ini ungkapan orang-orang yang seperti itu, melihat kepada orang yang lebih banyak, kemudian yang lebih disukai banyak orang, maka bukanlah itu menjadi suatu tanda kebenaran. Kebenaran itu bisa ada pada satu orang. Nah, balar ra'iyya ala dini mulkihim. Merakyatnya di atas agama rajanya. Falamma ja'a as-sahara, tatkala tukang sihirnya datang, dalam surat Asy-Syu'ara dijelaskan ayat 41, ay ila majlisi fir'aun wa qad jama'a khadamahu wa hashamahu wa wuzara'ahu wa ru'asa'a daulati. Kemudian dia mengumpulkan seluruh perangkat-perangkat yang ada di masa itu semuanya. Dari tukang sihir, dari para menteri, para kepala, orang-orang yang hebat di masa itu. Kemudian mereka mengatakan, faqalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Tentu saja kalau sebuah perhelatan pasti akan ada imbalan. Yang ditanyakan oleh orang-orang yang bersama Fir'aun, apa bagian kami kalau kami termasuk orang yang menang nantinya, itu kan? Maka dikatakan kepada mereka, kalau kalian menang, idzan laminal muqarrabin, menjadi orang-orang yang istimewa di sampingku, orang-orang yang dekat.
Wa akhassu mimma tatlubun aj'alukum minal muqarrabin 'indi wa julasai. Nah, itulah janji Firaun kepada tukang-tukang sihirnya. Kalau kalian menang nantinya, maka orang kalian akan menjadi orang yang paling dekat posisinya denganku nanti. Lalu kemudian ya setelah terjadi hal yang seperti itu, maka kemudian mulailah qalu, mereka berkata kepada Musa, ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu. Mulailah tawaran itu, wahai Musa, engkau yang mulai atau kami dulu? Maka kemudian Musa mengatakan kepada mereka, Musa tegar karena berada dalam hak walaupun dia sendiri. Ini yang patut kita tiru sikap Musa alaihissalam. Walaupun kita sendirian, walaupun kita qillah, namun kita berada di atas hak, yang tentu ukuran hak bukan rasa dan bukan kebiasaan masyarakat, tetapi hak yang menjadi ukuran adalah dalil agama. Dalil agama kita. Jika Allah sudah mengatakan, Rasul sudah mengatakan, kemudian dipahami oleh para ulama, maka kemudian kita ikuti itu. Walaupun kita qillah, walaupun kita jumlahnya sedikit. Maka Musa di saat itu tegar. Qala alqu. Qala bal alqu, silakan kalian dulu. Lalu kemudian setelah itu terjadi, ya faqala lahum Musa alqu ma antum mulqun, lemparkanlah apa yang kalian punya itu. Fa'alqaw hibalahum wa 'asiyahum, kemudian mereka melemparkan tali-tali sihir mereka, kemudian tongkat-tongkat mereka. Wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibin, dengan kehebatan izzanya Fir'aun kami akan menang. Wah, coba Musa bersandar kepada siapa? Allah. Sedangkan tukang sihir bersandar kepada Fir'aun. Tentu tak akan terlawan antara Khalik dengan makhluk, ya. Kemudian setelah itu fa'alqa Musa 'asah. Musa kemudian diperintahkan Allah untuk melemparkan tongkat. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tiba-tiba tongkat Musa tersebut ya menjadi, ya di semua yang ada di depannya itu, ya ular yang sihir dari mereka tersebut dimakan oleh ular yang berubah dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Nah, fawaqa'al haqq, ya wa batala ma kanu ya'malun, maka jelas nampak nyatalah kebenaran dan kemudian jelaslah kebatilan apa yang mereka perjuangkan. Oleh ikhwanikum muslimin rahimakumullah, inilah sesungguhnya latar daripada ayat ini. Jadi kisah daripada waqad khaba man iftara, di firman Allah ini adalah perkataan Musa di saat terjadi dialog antara Musa dengan bala tentaranya Fir'aun yang hendak menunjukkan kehebatan mereka. Apa kata Musa alaihissalam? Wailakum, celaka kalian, hati-hati, ya, la taftaru 'ala Allahi kadhiba. Nah, oleh ikhwanikum muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan Al-Qur'anul Karim, maka al-iftira waqad khaba man iftara, maka kita perhatikan ada 3 makna di dalam Al-Quranul Karim. Al-iftira yang artinya adalah, yang pertama adalah kadzib. Al-iftira itu makna pertama adalah dusta, ya, al-kadzib. Makna kedua, makna al-iftira yang kedua adalah asyirk, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang ketiga adalah az-zulm. Apa itu? Kezaliman. Nah, kebanyakan ayat-ayat, ya, yang datang dengan kata iftira lebih banyak bermakna al-kadzib, lebih banyak bermakna dusta. Mari kita lihat beberapa contoh, ya, di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, bagaimana Al-Qur'an memberikan gambaran tentang dusta tersebut. Namun sebelum kita masuk beberapa contoh dari Al-Qur'anul Karim tentang ayat-ayat yang berbicara tentang dusta, maka Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala yang menyebutkan ma huwa al-kadzib, apa sesungguhnya dusta itu. Al-kadzib, kata beliau, al-ikhbar 'ani syai'i 'ala khilafi ma huwa, menyampaikan sesuatu, informasi yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Jadi berita yang disampaikan itu bertolak belakang dari yang sesungguhnya.
amdan kana aw sahwan. Baik itu disampaikan dengan sengaja ataupun dalam keadaan lupa. Itu tetap. Sawan kana al-ikhbar an madin aw mustaqbal. Baik beritanya sifatnya adalah berita masa lampau ataupun masa yang akan datang. Oleh ikhwani kaum muslimin, maka inilah makna al-kadzib, ya. Kemudian mari kita lihat bagaimana Al-Qur'an memotret orang-orang yang senantiasa berdusta di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak ada orang yang paling zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Nah ini. Nah, karena kalau kita bagi dusta itu ada dusta atas nama Allah, yang kedua dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada dusta yang ada di tengah-tengah masyarakat antara sesama manusia. Nah, Al-Qur'anul Karim kalau kita lihat lebih dalam ayat-ayat yang berbicara tentang dusta, yang pertama memotret bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada orang yang paling zalim daripada orang yang berdusta atas nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 21, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun." Siapakah orang yang paling zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah, ya, atau mendustai ayat-ayatnya? Sesungguhnya, ya, la yuflihudz zalimun, tidak akan pernah beruntung orang-orang yang zalim. Ya. Berdusta atas nama Allah adalah perbuatan yang paling zalim. Ya. Ayat yang kedua di dalam surat Al-An'am ayat 144, Allah juga mengatakan, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Siapakah orang yang paling zalim, ya? Siapakah orang yang paling zalim daripada orang yang mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Liyudillan nasi bighairi ilmin, menyesatkan manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di berdusta atas nama Allah itu adalah zalim, kezaliman. Maka itu ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ya, di dalam ayat yang ketiga, ya, surat Al-An'am juga ayat 93, Allah juga mengatakan, "Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'anzilu mithla ma anzalallah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut." Ya, ini juga mengatakan bahwa orang yang paling dusta, orang yang paling zalim adalah orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di dalam surat Al-A'raf ayat 37. Silakan nanti dibuka, ya. Kalau teman-teman di studio ingin catat silakan. Ya, ayat surat Al-A'raf ayat 37. Ada surat Al-An'am ayat 157. Ada surat Yunus ayat 17. Allah katakan, "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi, ya, innahu la yuflihul mujrimun." Kemudian ada surat Hud ayat 18. Ada surat Az-Zumar ayat 32. Ada surat Al-Ankabut ayat 68. Ada surat As-Saff ayat 7. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa, ya, dusta kepada Allah adalah kezaliman yang paling zalim. Baik, yang kedua, Al-Quran memotret bahwa orang-orang yang mendustai para rasul, yang tidak mengimani para rasul yang diutus oleh Allah, itu adalah bentuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, potret Al-Quran terhadap bentuk-bentuk dusta, ya. Yang pertama apa tadi? Kezaliman yang paling besar. Yang kedua adalah
bahwa mendustai para rasul, tidak mengimani risalah mereka adalah bentuk iftira alladzi hadzara Allah taala min. Bentuk dusta yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi, mendustakan dakwanya para rasul adalah bentuk peringatan yang Allah ingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumih. Ya, berkatalah para tokoh, para orang-orang hebat, ya, alladziina kafaru min qaumih, yang kafir dari kaumnya, inna la naraka fi safahatin. Muhammad, kami menengok kamu itu orang yang bodoh. Wa inna lanadhunnuka minal kadzibin, dan kamu termasuk orang yang berdusta. Dan memang Pak, menjadi tantangan dakwah itu biasanya orang-orang yang memiliki posisi, orang-orang yang merasa hebat, orang-orang yang memiliki kuasa. Maka Allah kisahkan pada setiap rasul ada al-mala'nya, ada orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki posisi. Mereka berkata kepada kaumnya, kepada rasulnya, inna lanaraka fi safahatin. Sungguh kami melihat kamu dalam kondisi ya safih, bodoh. Ya, kamu berdakwah untuk apa begitu. Nah, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah juga katakan ayat 185, 186, qalu innama anta minal musahharin. Kamu ini termasuk orang yang kena sihir, ya. Wa ma anta illa basyarum mithluna. Kamu ini mengaku rasul, mengaku nabi, padahal kamu adalah manusia seperti kami. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Sematan bahasa buruk untuk pendakwah kebenaran itu sudah biasa. Ya, nabi saja dikatakan pendusta. Ini para dai, para satis harus kita bersabar di dalam menyuarakan ini. Bahwa ketika ada orang yang menyuarakan kebenaran, ya, maka akan banyak ya tantangan dari orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran itu sendiri, ya. Kemudian surat Hud ayat 27, ya. Qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana. Itu senantiasa menjadi perdebatan, ya. Ketika rasul-rasul yang diutus, kamu ini manusia seperti kami, enggak punya kelebihan. Kamu klaim kamu adalah seorang rasul, kamu manusia seperti kami. Dan biasanya manusia ya menilai orang itu seperti apa yang ada dalam dirinya. An-nasu aduun ma jahilu. Manusia itu senantiasa membenci apa yang dia tidak ketahui. Maka ketika orang tidak mengetahui hakikat sesuatu, dia akan enggak suka padanya. Ketika orang, masya Allah, ya, di saat orang-orang mencintai sunnah Rasulullah SAW, ya, di saat orang-orang mendekatkan dirinya kepada ya agama ini dengan maksimal dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tapi ada saja orang yang membenci. Apa sebab? Karena dia belum tahu. Doakan orang yang belum merasakan manisnya hidup di atas di bawah naungan sunnah Rasulullah SAW, itu doakan saudara-saudara kita yang mungkin belum mendapatkan kelezatan, kenikmatan seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maka tugas kita mendoakan, tugas kita mengajak kepada kebaikan, bukan membenci dan bukan untuk memberikan kata-kata yang tidak benar, tidak. Tapi kita mengajak sebagaimana qudwah Rasulullah SAW telah mencontohkan itu. Ayat berikutnya surat Fatir ayat 4, ya. Saya tidak bacakan seluruhnya, namun sungguh sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat yang berbicara tentang mendustakan para rasul yang diutus adalah peringatan dusta yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, potret Al-Quran terhadap pendusta. Hadzar Allah taala min ittiba'i may yaftari 'ala Allahil kadzib. Allah memperingatkan jangan mengikuti orang yang mendustakan atas nama Allah. Allah larang untuk mengikuti. Jangan mengikuti orang-orang yang mudah untuk berdusta atas nama Allah. Allah katakan, "Wala tattabi' ahwa'al ladzina kazzabu biayatina." Jangan kalian ikuti orang-orang yang mengikuti hawa mereka. Ya, ahwa'al ladzina kazzabu biayatina.
yang telah mendustakan ayat-ayat kami, walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, wa hum bi rabbihim ya'dilun. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Ini ayat Allah yang berbicara bahwa ketika ada orang yang berdusta atas nama Allah, maka Allah ingatkan kita jangan mengikuti orang seperti itu. Gitu ya. Allah juga katakan dalam surat Yunus ayat 95, "Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu biayatillah." Janganlah kalian menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna minal khasirin, kalian akan termasuk orang-orang yang rugi nantinya, ya. Yang keempat, potret Al-Qur'an terhadap dusta adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan syahadataz zur. Wa ja'alah min akbaril kabair. Allah mengharamkan persaksian palsu, ya, dusta. Di situ tentu ada makna dustanya, dan Allah jadikan sebagai dosa-dosa besar. Ya. Allah katakan di dalam surat Al-Hajj ayat 30, ya, kemudian Allah katakan juga dalam surat Al-Furqan ayat 72, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Allah katakan wastanibu qaulaz zur. Baik, yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, potret Al-Qur'an yang ke berapa? 5, ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengancam orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dengan azab di dunia dan di akhirat. Hati-hati orang yang berdusta atas nama Allah. Allah ancam dengan azab yang dahsyat, yang besar di dunia dan di akhirat kelak. Allah katakan, walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, bagi mereka adalah api neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian surat Ali Imran ayat 11, ya, Allah juga mengatakan kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzdzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Ya, ini kebiasaan Fir'aun dan keluarganya dan orang-orang terdekat dengannya, mendustakan ayat-ayat Allah, berdusta atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka adalah azab, ya, yang pedih, yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 10, Allah juga mengatakan bahwa bagi mereka adalah azab, ulaika ashabul jahim, bagi mereka adalah neraka jahanam. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, masih ada beberapa surat yang lain seperti surat Al-An'am ayat 39, kemudian Al-A'raf ayat 40, ada Al-A'raf ayat 64 dan 72, dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang berbicara bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang berdusta atas nama Allah dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat lebih dalam Al-Qur'anul Karim, maka kita akan dapatkan beberapa, ya, ayat-ayat yang lain, ya, di dalam bab ini. Kemudian kita lanjutkan bagaimana pula sunnah nabawiyah memotret, ya, memotret bagaimana bahayanya dusta ini, bagaimana bahaya dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kalian jujur, ya. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran itu mengarahkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu, ya, mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa, ya, hatta yuktaba indallahi siddiqan. Agar kita menjadi orang yang dicatat siddiq di sisi Allah, caranya bagaimana? Kata Rasulullah SAW, ya, dia berusaha ayataharra sidq, apapun dia berusaha untuk mengatakan yang benar walaupun pahit. Terkadang dengan mengatakan perkataan yang jujur, ya, terkadang kita dicela.
dihujat, ya, dicaci maki oleh orang, tapi katakan itu karena mahal harganya. Ketika Anda jujur dalam perkataan, ya, yataharras sidqa, dia senantiasa berusaha untuk jujur, hatta yuktaba indallahi siddiq. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang jujur di sisi Allah, dicatat sebagai orang yang jujur, maka berusaha dalam setiap ucapan kita untuk menyampaikan apa adanya. Walaupun risikonya, ya, kita ini dicaci maki, mungkin dihina dan dibenci banyak orang. Sebagaimana Nabi katakan, asidku manjah, bahwa kejujuran itu menyelamatkan. Walaupun risikonya adalah besar dan pahit di dalam kehidupan kita. Wa iyyakum wal kadhib, kata Nabi. Maka jauhkan dusta oleh kalian. Jauhkan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu menghantarkan kepada keburukan, dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan dosa itu mengantarkan ke dalam neraka Allah wal iyadu billah. Wa ma yazal ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Orang yang senantiasa, ya, berdusta dalam ucapannya, mungkin awalnya bercanda sekali, 2 kali, 3 kali, dan itu menjadi kebiasaan. Sehingga kebiasaan itu mengantarkan dia kepada sebuah sisi yang jelek di sisi Allah, kadzab, sampai dicatat dia orang yang pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama, kaum muslimin. Inilah potret hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang dusta. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, mengatakan, Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khusla minhunna kanat fihi khuslatan minan nifaq. Ada 4 ciri, kalau ada hal 4 ini dalam diri seseorang, maka dia termasuk orang-orang munafik sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, idza haddatsa kadzab, ya. Kalau dia bicara, dia dusta. Kalau sudah begitu pola dan kehidupannya, maka ciri-ciri orang munafik. Wa idza ahada ghadar. Kalau dia berjanji, maka dia mangkir. Kalau dia janji, dia melanggar, maka ini ciri. Wa idza wa'ada akhlaf. Ya. Kalau dia berjanji mungkir, atau tadi kalau dia diberikan amanah, dia kalau wa idza ahada ghadar, kalau diberikan amanah dia khianat. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji maka dia pungkiri janjinya. Wa idza khasama fajar, kalau sudah khasam, berkelahi, maka keluarlah kata-kata yang tidak baik. Ikhwani kaum muslimin, jaga yang 4 ini agar kita terselamatkan dari sifat-sifat munafikin, ya. Apabila berusaha, ya, maka kemudian insyaallah kita akan terjauhkan dari celaan tersebut. Dalam hadis yang lain, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Thalathun man kunna fihi fa huwa munafiq." Jika ada 3 hal ini dalam diri seseorang, maka dia munafik. Wa in sama wa shalla, walaupun dia puasa, walaupun dia salat, faqal inni muslim, walaupun dia mengatakan saya muslim akhi, saya muslim. Tapi kalau ada 3 kondisi ini pada diri seseorang, maka kemudian ketahuilah dia adalah orang munafik. Apa yang pertama? Idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji mangkir. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia khianat. Disahihkan oleh Al-Albani rahimallahu taala. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kalau kita perhatikan masih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan, ya, bagaimana, ya, dusta dan bagaimana tercelanya dusta dalam potret hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita ambil apa bahayanya dusta atau pengaruh dusta dalam kehidupan kita. Yang pertama secara singkat adalah al-kadzib sababu mahqul barakah. Bahwa dusta itu sebab diangkatnya berkah, sebab ia dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita berdusta, Pak, ya, dalam mencari rezeki, Allah angkat keberkahan dari rezeki kita. Kalau kita berdusta kepada keluarga kita, Allah angkat keberkahan dalam keluarga kita. Kalau kita berdusta dalam muamalah kita, jual beli kita, Allah angkat itu keberkahan dari
hasil jual beli kita, walaupun itu untungnya banyak. Ini yang pertama ya, sebab diangkatnya keberkahan. Rasul mengatakan al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli ada majlis khiyar sebelum mereka berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lauma fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur ya, kemudian saling menyebutkan kekurangan, penjual menyebutkan kekurangan, kelebihan-kelebihannya, maka Allah akan berkahi itu akad jual beli mereka. Wa in katama wa kadzaba, kalau dia sembunyikan aib, kekurangan barangnya dan dia berdusta. Kalau ditanya ini barang baru apa barang lama, Bang? Barang baru, padahal ini barang lah. Dusta tidak dusta. Barang itu dibeli sama temannya, dibeli. Lakin muhiqat barakatu bai'ihima. Allah cabut itu keberkahan. Itu pertama. Yang kedua, pengaruh dusta dalam kehidupan kita adalah bahwa dusta itu akan mendatangkan keraguan. Dusta itu akan mendatangkan keraguan dalam diri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah perkataannya kepada Hasan ibn Ali bin Abi Talib, ya, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna as-sidqa tuma'nina wal kadhib wa innal kadhiba ribah. Ya, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu dan pilih sesuatu yang membuat kamu tenang, gitu kan? Dalam kehidupan kita sering bakalan terjadi hal seperti ini ya. Mana yang kita pilih? Ya, yang tidak ragu dipilih. Kalau ragu-ragu kita jangan ambil. Kenapa? Fa innas sidqa tuma'nina, ya, kejujuran itu mendatangkan ketenangan, dan sesungguhnya dusta mendatangkan riba, ketidaknyamanan. Jadi kalau orang berdusta itu Pak, ada akibatnya. Kalau dia sudah berdusta sekali, pasti berdusta untuk menutupi dustanya, ya enggak? Orang kalau sudah berbohong, Pak, maka dia akan berbohong untuk menutupi, maka kebohongan akan lahir. Setelah kebohongan akan lahir kebohongan berikut dan seterusnya. Berhati-hati dengan jeratan iblis ya. Jangan sampai kita ya katakan yang sesungguhnya, katakan yang sebenarnya. Baik, yang ketiga di antara athar al-kadhib adalah fa innahu mustaqbahun inda kulli dhi aqlin. Pasti tidak disukai oleh setiap orang yang berakal sehat. Orang berdusta itu tidak disukai orang, Pak. Ya, walaupun dia gagah, walaupun dia kaya, walaupun dia memiliki jabatan, tapi pendusta tidak disukai orang, dibenci orang, menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi orang lain. Berarti ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ya, inilah tiga hal yang menjadi pengaruh terhadap dusta yang senantiasa dilakukan, bahwa dia akan menghilangkan keberkahan, kemudian dia akan menjadikan diri kita ya tidak nyaman ya atas apa yang kita lakukan, kemudian kita tidak disukai oleh banyak orang. Ya, apapun keadaan kita, ya katakan yang sejujurnya, katakan yang sebenarnya, agar kita nanti di hari kiamat kelak ya mendapatkan keringanan dari apa yang kita katakan. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, mayyatman lima baina lihyaihi dakhal jannah, yang menjamin antara dua lihya, dua jenggotnya, ya jambangnya, ya jambang lihya itu ya, maka aku jamin baginya surga. Bahkan Nabi SAW katakan ya, yang paling banyak menjadikan seseorang sebab masuk neraka di antaranya lisan. Di antara sebab banyak orang masuk neraka Allah waliyadzubillah adalah lisan yang tidak terkontrol, yang tidak terjaga, yang tidak bisa menahan. Maka lisan, kalau bahasa pepatah kita ya, dia tidak bertulang, tapi tusukannya lebih sakit daripada tusukan tulang. Lidah yang tak bertulang menyakiti hati ini. Ya, maka berhati-hatilah kita dalam menggunakan lisan, jangan sampai dia menjadikan sebab kita dihukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, setiap pagi terbit matahari, maka seluruh anggota tubuh kita mengatakan, wahai lisan, in istaqamta istaqamna. Wahai lisan, kalau kamu istiqamah, kami akan istiqamah. Namun ketika engkau i'wijaz, bengkok, kami pun akan ikut bengkok. Maka itulah ikhwan,
Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisan kita ini bisa kita jaga dengan baik. Ya, berkatalah dengan perkataan yang jujur, sampaikanlah yang halal itu halal, yang benar itu benar, yang hak itu hak. Jangan berdusta atas nama Allah, jangan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berdusta atas sesama kita. Kalau berdosa atas nama Rasul, sudah kita fahami sebuah hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu 'alan nar. Orang yang berdusta atas nama Allah, contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan, ini bukan hadis, tapi disebutkan ini hadis. Kalau sengaja itu dikatakan oleh dia dan dia mengatakan itu adalah perkataan Rasul, kata Rasulullah SAW, maka sudah disediakan tempatnya di dalam neraka, waliyadzubillah. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ya, kaidah yang kelima ini adalah kaidah yang sangat agung, yang sangat memberikan manfaat dalam kehidupan kita, mengajari agar kita senantiasa jujur di dalam perkataan kita dan seluruh tindak tanduk kita dan seluruh sikap kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan ini dan Allah jadikan kita orang-orang yang jujur di sisinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.